Audio Jungle. Perkenalkan, nama saya Nurmami Bawojayanti. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Pengertian filsafat dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama, secara bahasa. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia. Philos yang berarti cinta yang mendalam dan sophia yang berarti kearifan atau kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan, filsafat secara bahasa adalah cinta yang mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Sedangkan orang yang mencintai, mendambakan, dan mencari kebijakan disebut filosofer. Yang kedua, filsafat secara istilah. Banyak para tokoh yang berpendapat mengenai pengertian filsafat. Beberapa di antaranya adalah Plato. Plato berpendapat filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles berpendapat filsafat adalah ilmu tentang kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, fisika, dan politik, sosial budaya, estetika. Kemudian, yang ketiga, Al-Farabi. Al-Farabi berpendapat filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang yang ada dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Selain yang saya sebutkan tadi, masih banyak lagi pengertian filsafat yang lainnya. Munculnya filsafat. Sejarah munculnya filsafat ditandai dengan adanya manusia dan pembicaraannya. Sehingga munculnya filsafat ada di mana-mana, seperti India, Persia, Yunani. Tetapi munculnya filsafat diidentikan dengan Yunani karena sesuai dengan karakter orang Yunani yang bersifat rasional. Adapun beberapa hal yang menyebabkan adanya filsafat. Yang pertama, pertentangan antara mitos dan logos. Yang kedua, adanya rasa kagum. Yang ketiga, adanya rasa ingin tahu. Yang keempat, adanya pengembangan kesusasteraan. Baik, sekarang lanjutkan pada model-model berfilsafat. Filsafat sebagai metode berpikir atau hasil berpikir tentang segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Filsafat ini dibagi menjadi tiga model filsafat. Yang pertama ada filsafat spekulatif, yang kedua ada filsafat preskriptif, dan yang ketiga ada filsafat analitik. Filsafat spekulatif. Filsafat spekulatif merupakan cara berpikir sistematis tentang segala yang ada. Filsafat spekulatif memiliki rasa kebebasan untuk membicarakan apa yang dia sukai. Jadi para tokoh filsuf ini berasumsi bahwa manusia itu memiliki intelektual yang sangat tinggi. Jadi dapat disimpulkan, filsafat spekulatif adalah suatu upaya mencari dan menemukan hubungan dalam keseluruhan alam berpikir dan keseluruhan pengalaman. Yang kedua ada filsafat preskriptif. Dalam filsafat ini sebagian besar mengkaji penilaian tentang perbuatan manusia. Filsafat ini juga menguji apa yang disebut baik, jahat, benar, salah, baik atau jelek dalam perbuatan manusia. Apalagi sebagai seorang pendidik atau ahli filsafat. Jadi mereka ini harus menilai satu perbuatan yang bermanfaat ataupun malah justru sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ini bertujuan untuk memberi resep tentang perbuatan dan perilaku manusia yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ya, filsafat analitik. Filsafat analitik dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada analitik linguistik dan yang kedua ada analitik positivistik logis. Analitik linguistik berpusat pada analisa bahasa, kata, istilah, dan pengetahuan bahasa. Contoh pendekatannya adalah
menguji ide atau gagasan dalam bidang pendidikan. Misalnya cara belajar siswa dalam pembelajaran di era pandemi, atau cara belajar siswa aktif, dan sebagainya. Dengan menggunakan tata bahasa dan logika, barulah kita kaji dan selanjutnya bisa dianalisa. Dua, analitik positivistik logis atau bisa dikenal sebagai neopositivisme. Menurut Kunto Wigosono, positivisme merupakan suatu model pengembangan ilmu pengetahuan yang langkah kerjanya menggunakan observasi, eksperimentasi, dan komparasi. Model ini juga diterapkan dalam ilmu kealaman dan juga dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosial. Pada bab selanjutnya, yang definisi filsafat. Filsafat sendiri adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Keberadaan filsafat merupakan pengetahuan yang dipahami. Karena apa? Karena filsafat menjadi salah satu dari apa yang diperoleh manusia lewat panca indera dan juga lewat pemikirannya. Nah, filsafat juga merupakan sebuah kegiatan, suatu kegiatan menyelidiki segala sesuatu, mengkaji segala sesuatu, atau juga sebagai hasil karya dari pemikiran seorang manusia. Selanjutnya yaitu ciri manusia yang berfilsafat. Berfilsafat merupakan kegiatan berpikir secara teoritik, kritik, mendalam atau mendasar, menyeluruh, dan bebas. Berpikir secara kritik, berpikir secara teoritik dalam arti orang dapat melepaskan diri dari sesuatu yang tampak dan dapat membuat bangunan baru atas dasar yang tampak tersebut. Kemudian berpikir secara kritis, yaitu berpikir melalui alur yang logis, masuk akal sehingga tidak terjadi kejanggalan dalam suatu proses maupun hasil yang dicapai. Kemudian berpikir secara mendalam atau mendasar, kita tidak hanya memahami suatu peristiwa yang tampak saja, tetapi juga menggali sesuatu yang tidak tampak dari peristiwa tersebut. Kemudian berpikir secara menyeluruh, yaitu dalam memikirkan sesuatu kita tidak hanya memikirkan satu hal saja, tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian berpikir bebas, dalam berpikir kita tidak dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat seperti aturan hukum, aturan agama, aturan penguasa, dan yang lainnya. Wujud dari orang yang berfilsafat yaitu seperti bermediasi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu objek filsafat. Yang dibahas dalam filsafat yaitu ketuhanan, alam semesta, manusia, keseluruhan kenyataan, alam wujud, metafisika, norma, logika, kemudian pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa yang dibahas dalam filsafat yaitu segala sesuatu yang ada, baik itu dapat ditangkap oleh panca indera maupun juga sesuatu yang diyakini benar-benar ada namun tidak dapat ditangkap oleh panca indera, kemudian sesuatu yang kemungkinan ada dan sesuatu yang tidak ada. Semuanya itu menjadi sasaran dalam filsafat. Nama saya Khairul Nisa. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai tujuan orang berfilsafat. Tujuan mengapa orang berfilsafat terbagi menjadi dua, yaitu untuk kepentingan diri sendiri. Maksudnya, para filosof pada zaman dahulu tidak mengerti bahwa pemikirannya akan berdampak pada orang banyak. Mereka hanya tahu bahwa pemikirannya hanya untuk menuruti hobinya saja. Yang kedua yaitu untuk kepentingan orang banyak. Sebagian filosof sudah tahu bahwa pemikiran yang dikeluarkannya akan berdampak dan berguna bagi orang banyak. Adapun tujuan lain dari orang berfilsafat yaitu untuk menambah pengetahuan sehingga mereka akan lebih berpengalaman. Yang kedua yaitu di dalam ilmu filsafat terdapat banyak sekali ide-ide.
sehingga kita akan menjadi orang yang lebih tanggap terhadap permasalahan yang terjadi pada diri kita ataupun yang terjadi pada lingkungan kita. Yang ketiga yaitu ilmu filsafat juga merupakan ilmu arahan, sehingga dengan mempelajarinya kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana dalam mengambil sikap, yaitu mengenai proses berpikir filsafat. Proses berpikir filsafat dimulai pada saat kita mengalami kondisi di mana kita tidak mengerti, tidak tahu, tidak paham, atau bingung akan sesuatu hal. Misalnya seperti tentang hubungan keberadaan sesuatu yang ada di dunia ini. Misalnya saja pertanyaan mengenai dari mana sih manusia berasal dan untuk apa sih dunia ini diciptakan. Pastinya tidak hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pasti ada berbagai macam variasi jawaban yang ada. Dari hal situlah kita tergugah untuk mencari kebenarannya.